Oke, sekarang kita akan mencoba fitur pembuka pintasan file play ya. Jadi di sini terdapat pin input untuk membuka pintasan file play. Nah, yang terminal yang sudah ditandain warna putih ini adalah 10 pin input pembuka pintasan file play ya. Nah, di sini ada pin D39. Itu jika di-trigger negatif, dia akan membuka file play 1. Kemudian pin input D41, dia jika di-trigger negatif akan membuka pergerakan file play 2 dan seterusnya sampai D49 yaitu file play 10 ya. Nah, kita kasih contoh. Sebelumnya kita memberikan negatif ke sini ya. Kita ambil negatifnya bisa dari sini ya. Terminal sebelah kiri. Cuma sini sudah terpakai oleh kabel lain. Di sini juga bisa negatif, tapi sudah terpakai juga. Nah, di sini ada grounding juga. Tulisan grounding. Nah, di sini masih kosong ya. Tapi kita akan menancapkan pin kabel header ini ya, pin jumper Arduino di sebelah sini ya, yang urutan 3 ini dia juga negatif ya. Nah, oke. Setelah itu kita trigger aja langsung ke sini ya, kita tempelkan sesaat ya. Nah, dia langsung membuka. Itu adalah gerakan file play 1 yang pernah saya buat. Oke, kita lanjut ke pentriggeran file play 2 ya. File 2, file 3, oke, ini file 4, oke. Sekarang kita coba membuat pergerakan baru di file 5 ya. Oke, kita simpan posisi pertamanya. Kita gerakan. Oke, sudah kita simpan semua ya, cukup ya. Oke, sekarang kita tekan reset, kemudian kita trigger untuk file play 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya-tanya ya. Ini sebenarnya gunanya pintasan file play yang ditriggerkan ke pin input yang tersedia itu gunanya untuk apa? Jadi sedikit penjelasan, video sebelumnya itu pernah dibuatkan add command voice ya. Jadi ada permintaan customer, dia menggunakan perintah suara pada microcontroller yaitu Arduino Nano, di mana Arduino Nano tersebut dia difungsikan untuk men-trigger modul ini ya, ataupun kinerja pada sebuah sistem berbasis operator ya. Misalkan di industri itu ada conveyor ketika membawa sebuah objek. Nah, ketika di ujung itu terbaca oleh sensor itu terbaca oleh microcontroller, entah itu PLC, ISP atau Arduino dan sebagainya, dibaca oleh
terbaca oleh sensor dan diproses oleh si microcontroller tersebut. Kemudian microcontroller tersebut memberikan input negatif sesaat ke pin input di sini ya, yang pintasan file tadi. Nah, secara otomatis dia akan memanggil pergerakan yang sudah dibuat oleh kita. Nah, contohnya conveyor itu dibutuhkan pengambilan objek ketika sudah di ujung. Nah, si barang itu ketika sudah di ujung itu harus diambil oleh si arm robot tersebut. Nah, maka sebelumnya arm robot itu kita buat pergerakan di mana ketika ada barang, kita akan membuat pergerakan mengambil barang dulu di ujung conveyor. Contoh di ujung conveyor ini kita buat pergerakan si arm robot untuk mengambil si objek tersebut. Kemudian dipindahkan ke keranjang gitu. Jadi ini biasanya sistemnya itu sistem sortir ya. Nah, selesai seperti itu, kita save. Kemudian kita testing untuk play tingkat akurasinya pada titik tersebut. Kemudian jika sudah berhasil, kita tes yaitu menggunakan sensor yang ada di ujung conveyor itu sebagai pembaca objek yang ketika sudah berjalan dari awal sampai ke ujung, kemudian dibaca oleh sensor dan diproses oleh microcontroller tersebut. Kemudian controller tersebut memberikan input negatif sesaat ke modul ini, maka yang terjadi adalah arm robot itu akan membuka file tersebut yang mengambil barang ini, kemudian dipindahkan ke keranjang. Jadi sesimpel itu untuk membuat pergerakan pengambilan objek yang diperintahkan atau dijoinkan oleh controller lain. Nah, video sebelumnya itu saya pernah membuat pembuka pergerakan servo melalui perintah suara ya, atau yang biasa disebut add command voice. Misalkan ambilkan obeng kuning, kita mau memerintahkan ambilkan obeng kuning, maka si obeng kuning tersebut kita posisikan di sini, misalkan di tempat ini. Kemudian kita buat pergerakan si arm robot itu untuk mengambil obeng ini. Oke, kita ambil, kita pindahkan ke area tersebut. Kemudian kita simpan pergerakan si robot tersebut. Kemudian si microcontroller yang utama itu yang untuk memproses add command voice tersebut memang sebelumnya sudah dibuatkan program tersebut sebagai program untuk pendeteksi perintah suara ambilkan obeng kuning, maka outputnya itu adalah negatif sesaat. Nah, dihubungkan ke sini nanti, masuk ke input sini. Jadi yang terjadi adalah ketika sudah dijoinkan dengan microcontroller yang utama, maka ketika user memerintahkan suara ambilkan obeng kuning, kemudian direspon oleh microcontroller tersebut dan memberikan trigger ke sini, maka akan terbukalah file play yang sudah kita buat rekaman sebelumnya, yaitu robot tersebut akan bergerak mengambil obeng kuning itu. Jadi sesimpel itu ya untuk membuat pergerakan cerdas lah ya, bisa dibilang seperti itu. Secara simpel ya, jadi tidak menggunakan program lagi. Oke, cukup sekian ya untuk mencoba fitur pembuka pintasan file yang dimana sebelumnya juga ini sudah pernah dibuat oleh arm robot model lainnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.